Nah, kalau ini sangat cocok. Circle paling cocok. Kelab paling cocok gitu kan, mertua jahanam. Hola netizen yang tercinta, Ibunda Virgon yakni Eva Manurung dan Ibunda Indah Permatasari yakni Nursyah baru-baru ini menjadi perbincangan netizen yang budiman. Pasalnya Eva Manurung dan Nursyah yang kerap jadi sasaran hujatan netizen yang terhormat akhirnya dipertemukan dalam satu podcast. Lagi ngobrolin apa sih? Asik banget. Mau tahu? Iya. Mau tahu? Mau. Ntar aja lihat ya, tonton. Sontak pertemuan antara Eva Manurung dan Nursyah pun viral. Bahkan ketika Ibu Virgon mengakui senasib dengan Ibunda Indah Permatasari. Dalam podcast tersebut terlihat ibu dari Virgon dan Indah Permatasari kompak membicarakan menantu mereka. Eva Manurung mengaku bahwa dirinya senasib dengan Nursyah usai dihujat habis-habisan oleh netizen yang berbakti. Pasalnya menurut Eva Manurung setiap orang tua pasti akan membela anaknya jika ada masalah. Lebih lanjut, Ibu Indah Permatasari menyebut akan belak-belakan dalam podcast itu agar netizen yang tercinta tahu keadaan sebenarnya. Dalam perbincangan itu, Ibu Virgon mengaku hanya diberi uang Rp300.000 saat Natalan oleh Inara Rusli. Sementara Nursyah lebih miris mengatakan bahwa dirinya tidak diberi uang sama sekali oleh anak dan menantunya. Dari sinilah kedua mertua tersebut sering dibully netizen yang terhormat karena dinilai dua orang itu kerap berbicara buruk soal menantunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Buset, cocok nih bang nih ditemuin tuh permintaan netizennya. Dikabulin tuh si abang. Bang, satu lagi nih saya pesen Pak Dodi di situ bang. Udah 3 versus jadinya 1 versus 3 orang tuh. Pak Dodi mertuanya almarhum Bibi sama sifatnya sama mertuanya Inara sama mertuanya Ari Kriting. Udah dia tuh 1 versus. Udah lah, gabungin satu bang, besok-besok mah ya bang ya. Pesen bang, saya mah kagak mau dah jadi mertua kayak begitu bang. Saya mah vitamin. Saya mentar anak mantu dianggap anak. Saya mah nggak mau, pokoknya mantu dianggap anak. Kagak mau diceritain kejelekannya, keburukannya, apapun. Nggak bakalan kejelekan anak, kejelek. Tuhnya nanaon ge anu frekuensi mah bakal cocok, bakal nyambung. Yakin kan eta langsung canan naon oge geus bertawa-tawa ria. Kurang tapi hiji deui teh Pak Dodi mana Dedi eta dibawa wae ku si Loli Kape atuh da si Dodina geus digabungkeun ieu jadi keluarga cemat. Nah, kalau ini sangat cocok. Circle paling cocok. Kelab paling cocok gitu kan, mertua jahanam. Yang satu jelekin menantu cowoknya, yang satu lagi jelekin menantu ceweknya yang nggak tahu. Ya itulah, cocok kalian. Kalau aku sih mertua idaman, tapi kalau kalian apa judulnya cocok, komen di kolom komentar. Oke. Lain aing kalah hayang seriku podcast nini ieu teh cenah. Nah, podcast teh kalah ka adu nasib dua nana ye nini hudang podcast teh lain adu nasib nini, ya Allah. Ya mah bener, definisi seorang anak adalah buat investasi gitu merenya. Aduh aing mah bikin serius kan ini. Guys, ada yang tahu kenapa mereka berdua ini sangat bahagia ketika bertemu? Apa kira-kira yang membuat mereka itu merasa cocok dan seperti bestie katanya? Ada faktor apa guys ya? Saya nggak paham, saya kurang tahu ini kenapa dia itu atau mereka berdua ini bahagia banget ketika dipertemukan. Yang satu ini kan mamanya si Indah ya, mertuanya si Ari itu, yang menantu tidak diinginkan itu katanya. Dan yang satu ini kan mamanya Virgon itu, mantan mertuanya Inara itu, yang merasa kayaknya juga sakit hati kayaknya ya sama Inara. Guys, kamu tahu kira-kira mereka itu seneng banget bertemu karena apa ya? Coba guys komen, oke? Aku kok merasa lucu lihat.
Bu, izin state ya. State apa states gitu deh. Jadi gini Bu, ya. Mungkin ibu berbicara dari sudut pandang seorang ibu, ya. Tapi saya nggak tahu sih Bu, apa ibu mendapatkan dulu suami yang tidak pernah berselingkuh ataupun tidak pernah ketahuan selingkuh sampai ibu bisa berbicara sedemikian rupa atau sedemikiannya tentang Mbak Inara. Tapi kalau dari sudut pandang aku ya Bu ya, mohon maaf banget Bu, anak ibu itu selingkuh sudah lebih dari sekali Bu. Udah pakai surat pernyataan ya. Jadi menurut saya seharusnya ibu bisa jadi penengah baik antara menantu ibu ataupun anak ibu. Kalau ibu mempersoalkan anak ibu yang pindah agama, atau anak ibu yang musisi, atau anak ibu yang tidak punya ATM, menurut saya ibu tidak boleh sepenuhnya menyalahkan Mbak Inara. Kenapa? Pasti perempuan melakukan itu Bu, karena ada sebabnya. Ya, jadi dia mencari jalan tengah untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan satu lagi nih Bu, yang mau saya bilang, maaf nih Bu kalau ntar kesannya saya jahat gitu. Tapi perempuan akan menjadikan laki-laki raja di saat dia dijadikan ratu. Paham ya Bu? Bukan diinjak-injak. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Lah anaknya siapa itu? Kecuali itu anaknya tetangga. Anak dipungut dari jalanan yang direbut oleh masyarakat. Itu kan anak yang dilahirkan sendiri, anak boru. Dan waktu juga enak-enak bikin anak itu kan juga kita nggak diajak-ajak, nggak dilaporin bahwa enak. Ternyata ya itulah. Ya, Inang ini dengan miliaran wanita-wanita yang pernah hidup di muka bumi itu, ya melahirkan anak dan memang harus bertanggung jawab. Ya, kucing aja saya punya guguk itu bertanggung jawab atas anaknya itu. Dia kasih susu, dia netein itu si bayi-bayinya itu sama si guguk aku, si asu aku. Lah terus sekarang Inang ini mengungkit lah, saya yang ngajarin sekolah. Lah saya yang beli itu studio recording. Saya yang sakit melahirkan, kalian tidak tahu. Lah anaknya siapa yang suruh bikin juga siapa? Ini aneh kali nih budaya ini. Saya ini budaya apa lagi ini? Di dalam kasih itu, dalam agama kita itu, kasih itu memberi tanpa mengungkit. Kalau kita itu memberi, yaitu investasi, dan habis itu kita minta imbal balik, itu artinya ada udang di balik batu. Itu bukan kasih, tapi ada hitung-hitungan, dan kita hitung-hitungan sama anak. Oh my gosh, saya aja sama teman, sama anak, sama istri, sama apa gak pernah hitung-hitungan. Ini ngitung, jadi ini bukan kasih, tapi ada egois. Jadi maaf kata ya, mungkin ini ada duo Namboro yang maaf ya, mungkin ujung-ujungnya ya udah, bukan undang-undang, ujung-ujungnya duit, doi dalam bahasa Manado, doi, duit, ujung-ujungnya itu. Kalau melahirkan anak karena ujungnya mau duit dan itu yang dituntut, aduh, saya rasa itu maaf, itu tidak pantas seorang ibu kandung melontarkan kata-kata seperti ini Namboro. Coba ditanya itu ke Kak Seto, ke pakar anak, atau ke pakar ibu yang ada di Indonesia, nggak tahu. Coba tanya ke ibu-ibu yang lain. Tapi di budaya saya, di Itali khususnya, saya nggak pernah mendengar seorang ibu yang mengeluh. Di Itali, tapi saya nggak tahu ini ya, mungkin beda budaya, beda bangsa, mungkin beda batuk. Aku shock, nggak masuk akal. Anak itu dihitung-hitungin. Kalau suami boleh lah, suami selingkuh kita hitung-hitungan, tapi anak, no way. Maaf, sampun.
oh ibu teh penyanyi tapi saya terkenal, saya teh wau. Terus ibu maaf lah mau nyanyi teh make gitu bu, gitu bu nya mau nyanyi lancar bu teh make gitu bu, teh nyanyi kamu adalah bukti teh make gitu bu, ente kan? Ada bu besi make gitu. Halo netizen gue yang insya Allah baik hati dan tidak sombong. Jadi ada yang ngetek gue di sini membahas mengenai kondisi ibunya yang suka batuk saat berbicara gitu. So tadi ada yang kasih jangan kucing jangan berantem. Jadi nih kucing gue berantakan salah fokus. Jadi ibunya itu pernah menjelaskan kalau dia punya riwayat asma dan dia kalau misalkan kecapean itu bisa kena serangan yang awalnya jadi kayak batuk-batuk kayak gitu, dan memang itu salah satu gejalanya. Tapi batuk juga bisa gejala banyak penyakit saluran nafas. Tapi kondisi ibunya itu karena si asmanya tadi. So, semoga menjawab kenapa ibunya suka batuk gitu karena ya ada riwayat asma tadi. Gitu guys, semoga bermanfaat.